Halo kawan pajak, apa kabar kawan pajak pada hari ini? Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik kawan pajak, kita berjumpa lagi pada podcast KPP Madya Surakarta bersama saya Farah dan rekan saya Ya, Kak Rifki. ya, baik Kak Farah ya. Saya Kak Rifki ya. Jadi Iya, di podcast kali ini kita akan membahas terkait serba-serbi e-faktur versi 4.0 ya. Jadi bet- e-faktur versi 4.0 ini baru saja diluncurkan ya oleh kantor pusat kami ya Kak Farah ya. iya betul sekali. Ya, jadi pada tanggal 20 Juli kemarin ya, DJP resmi meluncurkan e-faktur versi 4.0 ya Kak Rifki ya. Ya, betul. Ya, versi 4.0 ini baru sekitar belum ada 2 minggu. Jadi belum ada 2 minggu terkait peluncuran versi 4.0 ini ya. Tentunya apa saja yang berubah ya, apa saja yang berubah dari versi sebelumnya yaitu versi Mm-mm. 3.2 akan kita kupas tuntas ya pada podcast episode kali ini Kak Farah. Betul sekali. Nah Kak Rifki, ini sejak diundangkannya PMK 112 tahun 2022 kemarin, yang telah diubah dengan PMK nomor 136 tahun 2023, terkait penggunaan NPWP 16 digit. Ini pasti kawan pajak nih banyak yang bertanya-tanya bagaimana implementasinya di aplikasi e-faktur gitu ya Kak Rifki ya. Nanti kita Ya, bahas lebih dalam ya Kak Rifki. ya, betul. Jadi memang efektor versi 4.0 ini adalah menindaklanjuti ya, tindak lanjut dari Ya. PMK 136 terkait perubahan 112, yaitu terkait Mm-mm. NPWP, badan dan wajib pajak instansi pemerintah, Kak Farah. Iya, betul sekali. Yang pasti ada beberapa perubahan ya yang ada di e-faktur versi 4.4, baik itu pada e-faktur versi desktop maupun Atau dengan Enova-nya. ya, betul. Dari sisi faktur desktop ada beberapa perubahan ya. Ada beberapa perubahan, ada empat Ya, garis besar perubahannya. Kemudian dari sisi Innova ada tiga. Ya, ya. untuk yang pertama dari sisi faktur desktop ini adalah Mm-mm. tentunya terkait pencantuman informasi NPWP 16 digit dan NITKU pada dashboard e-faktur dan profil PKP. Dan sebelumnya di profil hanya ada 16 digit ya Kak Farah ya. Ya, ini Betul. paling fundamental perbedaannya dari versi Versi yang sebelumnya. 3.2. Ya, kemudian yang kedua Pak Kak Farah terkait apa perbedaannya di e-faktur desktop Kak Farah. Ya, ada penambahan informasi ini tuh nih Kak Rifki pada output dokumen yang terekam nanti ya. Iya, Nah, selain nanti di apa SPT induknya dan di lampirannya nanti ada penambahan watermark nih. ya Yang sebelumnya sebelumnya. kan tidak ada ya Kak Rifki ya. Ya, sebelumnya tidak ada watermark pada SPT induk dan lampiran yang tidak melalui aplikasi e-faktur 4.0 ya. Iya. Ada beberapa kawan pajak sini juga Kak Farah yang Mm-mm. apa menginfokan ke kita, apakah SPT induk dan lampiran perlu dicetak lagi? Sebenarnya tidak perlu ya Kak Farah ya. Betul. Nah, ya, jadi versi 4.0 ini cetakan PDF-nya tidak perlu dilampirkan saat pelaporan pada web e-faktur Kak Farah. Ya, cukup langsung melaporkan saja gitu ya Kak Rifki ya. Iya betul, karena misalkan status SPT-nya kurang bayar, cukup Mm-mm. mencantumkan NTPN, itu ya Kak Farah. Iya. Kemudian kalau nihil dan lebih bayar, tidak perlu ada NTPN yang diinput Kak Farah. Betul sekali. Nah, tadi terkait perubahan pada e-faktur desktop. Nah, untuk yang perubahan pada Enova ini terkait apa? Bagaimana loginnya itu saat ini bisa menggunakan NPWP 15 digit atau juga 16 digit ya Kak Rifki ya. Ya, ya ini inline ya, sejalan dengan Iya, login yang ada pada DJP Online gitu ya Kak betul Farah ya. sekali. Karena saat ini DJP Online juga bisa menggunakan 15 atau 16 digit. Kemudian diadopsi di faktor 4.0 ini Mm-mm. dapat login menggunakan 15 atau 16 digit. Iya, betul sekali. Nanti pada menu profil user
pada laman Enova juga ada tambahan informasi yang tadinya cuma ada informasi NPWP 15 digit, saat ini sudah ada tambahan berupa NPWP 16 digit serta NITku, Kak Rifki, nanti akan muncul di profil usernya. Betul, jadi di profilnya ada tiga ya, ada tiga informasi, Iya, NPWP yang lama 15 15 digit, digit. NPWP Mm-mm. 16 digit, dan NITku, gitu Kak Farah. Ya, dan output nanti pada dokumen pemberitahuan NSP saat kawan pajak ini mengajukan permintaan nomor seri faktur pajak, nanti pada surat pemberitahuan nomor seri faktur pajak yang didapatkan nanti akan muncul juga identitas dengan NPWP 16 digit. Ya, betul. Jadi ada penambahan ya. Nah, ini perbedaan yang fundamental ya di Iya, Innovanya ya. Eh, sudah ada NPWP 15 digit ditambah dengan adanya identitas NPWP 16 digit 16 Kak Farah. digit, betul sekali. Nah, dengan adanya perubahan pada inputan itu, baik di PKPM maupun pada nanti faktur, nota retur. Nah, penggunaan identitas yang berupa NIK ini nanti akan divalidasi nih Kak Rifki ya. Ya, Nanti, betul. Ya, sebelumnya NIK itu tidak divalidasi ya di ya, aplikasi versi titik 32-nya. Nah, di versi 4.0 ini NIK-nya akan divalidasi. Kita bekerja sama betul. dengan Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil gitu Kak Farah. Ya, jadi bagi kawan pajak yang sudah terbiasa dengan e-Bupot unifikasi sudah tidak merasa ini ya, bingung lagi ya Betul. dengan Jadi validasi ini ya. ya, betul. Jadi ketika wajib pajak sudah pernah menggunakan baik e-Bupot unifikasi atau mungkin e-Bupot 21, validasi ini kita sudah familiar ya. Betul Validasi sudah sekali. familiar. Nah, untuk yang badan, nanti penggunaan NPWP 15 dan 16 digit ini nanti akan divalidasi menggunakan data NPWP yang sudah dipadankan, Kak Rifki. Betul Iya. ya. Jadi nanti di tampilan slide yang selanjutnya Mm-mm. itu memang ada diminta untuk sinkronisasi gitu ya Farah ya. Betul sekali. Jadi itulah kenapa dulu DJP itu eh, menghimbau agar sesegera mungkin ini kawan pajak untuk melakukan pemadanan ya Kak Rifki ya. Ya, karena pemadanan cukup relatif mudah dan cepat ya Kak Farah. Sebenarnya cepat, cuman kadang-kadang wajib pajak itu menunda-nunda gitu ya. Ya, jadi di episode kali ini kita himbau kembali ya Kak Iya, Farah ya betul, untuk segera melakukan pemadanan, tidak sampai 5 menit validasi NPP-nya sudah selesai. betul sekali. Nah, tadi kawan pajak pasti akan bertanya-tanya bagaimana cara mengupdate-nya nih Kak Rifki ya. Ya, Ya, betul. dari versi 3.2 akan menggunakan dengan versi 4.0 pasti harus ada yang sesuatu yang dilakukan oleh wajib kawan pajak nih ya. Ya, langkah pertama ya, ini langkah pertama yaitu adalah instalasi maaf unduh ya. Unduh Unduh. installer di versi 4.0 ini sudah ada di laman Faktur. efaktur.pajak.go.id atau Iya. mungkin dengan familiarnya adalah Innova Online ya, Iya, di Innova Online. Jadi ketika keyword di Google nanti ketik aja Innova Online, nanti akan diarahkan sesuai laman yang ada di layar ya. Ada tertulis selamat datang di aplikasi Innova Online. Mungkin sudah familiar ya. Silakan untuk memasukkan NPWP dan password Innovanya, kemudian login. Tapi betul. untuk instalasi e-faktur 4.0 ini itu Mm-mm. ada di menu pengumuman Kak Farah ya. Di pengumuman di bagian bawah itu ya Kak Rifki ya. Betul, pengumuman. Di situ tertera aplikasi e-faktur terbaru, silakan unduh di sini. Itu yang berwarna merah, itu silakan untuk diklik ya. Ya, nanti setelah memilih sesuai dengan komputer atau laptop, nanti silakan pilih apakah nanti 32 bit atau 64 bit itu untuk Windows, apakah untuk eh, Apple, Apple ya, Mac ya, atau ya, Linux gitu ya Kak Rifki ya. ya. Tapi di versi 4.0 ini disarankan untuk menggunakan bit yang sama. Ya,
Jadi ketika bitnya adalah 32 di sebelumnya, Ya, silakan di versi 4.0 ini juga menggunakan 32 bit agar ya, tidak terkendala di akses apa yang berikutnya atau instalasi. Setelah berhasil unduh, nanti format apa e-fakturnya berupa file zip ya, file berupa zip ya, file zip. Silakan kemudian untuk dilakukan ekstrak di ekstrak. langkah yang ketiga, gitu Kak Farah. Betul sekali. Nah, setelah berhasil unduh tadi kan apa diekstrak ya. Nanti Betul. silakan kawan pajak memilih tujuan folder tersebut diekstrak di mana. Ya, kemudian lalu klik ekstrak ya Kak Rifki ya. Ya, kami menyarankan untuk apa instalasi yang aplikasi yang baru ini itu foldernya berbeda ya. Foldernya berbeda dengan folder e-faktur versi titik dua. Ya, Jadi histori versi titik nya masih ada ya. Jadi mungkin foldernya dinamakan e-faktur versi 4.0. betul Yang lama sekali. di apa rename e-faktur versi titik dua. Jadi Tiga titik. eh, tidak akan kehilangan data yang sebelumnya gitu Kak Farah. Iya, betul sekali. Nah, setelah diekstrak, nanti dipastikan terlebih dahulu bahwa folder yang sudah diekstrak ini akan berisi file-file seperti eh, folder Java, e-faktur, e-text-invoice.config, e-text-invoice.exe, e-text-invoice-main.config sampai dengan release-note.txt Ya. gitu ya. Itu harus lengkap ya Kak Rifki ya. Ya, jika apa ada yang terhapus, silakan untuk unduh baru ya, unduh baru Betul. kemudian apa lakukan ekstrak baru. Karena jika tidak lengkap, nanti pasti ada kendala ketika di langkah-langkah yang akan apa selanjutnya ya. Iya. Nah, instalasi tadi ini Kak Rifki ya, kan ada eh, PKP yang sudah selama ini menggunakan aplikasi e-faktur dari 3.2, ada juga yang PKP yang masih baru yang sebelumnya belum menggunakan aplikasi e-faktur 3.2. Nah, untuk PKP lama yang sebelumnya sudah menggunakan aplikasi e-faktur 3.2, maka eh, kawan pajak ini silakan melakukan update database dari e-faktur desktop versi 3.2 ke versi 4.0 ya Kak Rifki. Betul. Jadi untuk yang PKP lama cukup mengupdate database gitu ya Kak Farah ya Iya, dari versi betul. yang sebelumnya ke versi 4 ini. Dan untuk PKP baru silakan untuk melakukan registrasi ke apa pertama ya untuk pertama Iya. kali. Tapi mungkin gini Kak Farah, ada PKP lama tapi Mm-mm. ketika menginstal versi 4 ini suruh registrasi gitu ya. Iya, Kemungkinan itu salah melakukan copy database gitu ya Kak Farah ya. iya, betul. Jadi database yang diambil itu bukan database yang ada di aplikasi 3.2 gitu ya Kak Rifki ya. Ya. Jadi dia harus registrasi ulang, padahal Ya. seharusnya tinggal update database saja ya. Betul. Jadi ketika salah mengcopy database, silakan Mm-mm. untuk mencari database yang sebelumnya digunakan di versi sebelumnya, gitu Kak Farah. Iya, betul sekali. Nah, ini bagaimana cara mengupdate database bagi PKP lama nih Kak Rifki ya. Ya. Jadi tadi sudah kita singgung sedikit ya. Jadi DB yang ada di folder e-faktur 3.2 nanti kawan pajak copy atau salin kemudian ditempel di folder hasil ekstrak atau unduhan untuk e-faktur versi 4.0. Silahkan ditempel di situ. Jadi nanti DB-nya di copy paste gitu ya. Ya. Jadi apa DB yang versi titik duanya itu di copy Mm-mm. ya, di copy ke tadi hasil ekstrakannya, gitu ya Kak Iya, Farah ya. iya, Kemudian betul di sekali. langkah yang 9 itu silakan jalankan ya, jalankan file invoice.exe gitu ya Ya, Kak Farah ya. ya nanti akan mengupdate database dari versi 3.2 menjadi versi
4.0 sehingga bisa terbaca database-nya itu ya Kak Rifki ya. Ya, dan kita memberikan wanti-wanti ya ke kawan Mm-mm. pajak ya untuk database yang lama jangan di-cut ya Kak Farah ya, Iya, tapi di di-copy. copy. Iya, Iya, jangan di-cut tapi di-copy. Takutnya ketika ada mengupdate versi 4 ini ada kendala. betul sekali. Kalau misalkan ada kendala masih bisa terselamatkan untuk database yang lama gitu Kak Farah. Iya, betul sekali. Dan yang satu hal yang harus kita ingatkan nih Kak Rifki, sebelum mengkopinya, kami sarankan untuk membackup database-nya Kak Rifki. Ya, betul. Membackup bisa di backup di hard disk portable atau mungkin flash disk gitu ya. Iya, Atau mungkin betul. di copy ke perangkat yang lain. Iya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Betul. Nah, untuk yang tadi untuk PKP lama, sekarang untuk PKP yang baru nih. Jadi untuk PKP yang baru, maka silahkan PKP baru itu langsung menjalankan e-tax-invoice.exe di langkah ketujuh ini. Nah, nanti ketika double klik e-tax-invoice.exe, nanti akan PKP baru tersebut nanti harus melakukan registrasi ya Kak Rifki. Betul, ya. Itu di langkah yang ke-8. Kedelapan. Itu ada apa eh, konfirmasi ya, konfirmasi dari aplikasinya. Kemudian di langkah yang 9 silakan untuk klik connect gitu ya. Connect. Jadi kalau di PKP baru itu DB-nya belum terbentuk ya. Jadi Betul. DB-nya belum terbentuk, eh, berbeda dengan PKP yang lama. Iya. Nanti akan terkreat DB ya. Silahkan nanti kawan pajak sebagai PKP baru melakukan registrasi terlebih dahulu dengan menginput NPWP 15 digit, kemudian masukkan sertifikat elektronik dan kode aktivasi, kemudian silahkan menekan tombol register Iya, betul. gitu. Jadi setelah tadi langkah yang sebelumnya, silakan untuk masukkan NPWP 15 digit. Mm-mm. Di langkah yang ke-13, sertifikatnya silakan untuk diunduh atau diarahkan, kemudian masukkan kode aktivasi. Ya, Ya, setelah kita kawan pajak melakukan registrasi, nanti akan diarahkan untuk memasukkan CAPTCA serta password e-faktur atau password Enova ya. betul. Setelah Ya, itu silakan silakan lakukan submit. submit, Mm-mm. kemudian masukkan nama user dan nama lengkap. Ya, pastikan nama user dan nama lengkapnya ingat ya. Nah, tidak lupa untuk mengisi password 2 kali dan jangan sampai lupa untuk passwordnya karena kalau passwordnya lupa harus mengklik lupa password kan lebih ribet ya atau lebih Iya, apa berputar untuk ininya cara-caranya. Silakan untuk mengingat atau mungkin ditulis ya Kak Farah ya, betul ditulis sekali. ditulis di note atau siapa tahu nama user, nama lengkap sama password. Setelah itu adalah silakan untuk registrasi. Registrasinya di langkah yang ke-25. 25 betul. Kenapa itu password itu harus diingat? Karena password adalah yang membuat itu wajib pajak sendiri ya, Kak Rifki. Jadi Betul. dari pihak DJP itu tidak bisa memberikan password baru atau Ya, spill password lagi ya gitu. mungkin tanya ke kita ya, Iya, password e-faktur desktopnya apa ya? Di kami nggak ada, di kami nggak ada karena itu adalah data yang rahasia ya, rahasia rahasia. dari wajib pajak ketika melakukan registrasi e-faktur gitu Kak Farah. Iya, oke. Nah, setelah kawan pajak tadi berhasil untuk update apa aplikasi menjadi 4.0, langkah selanjutnya adalah kawan pajak itu melakukan sinkronisasi profil PKP dengan mendengar refresh atau sinkronisasi profil PKP dari DJP. Ya, nanti Iya. setelah dilakukan sinkronisasi maka akan muncul NPWP 16 digit dan NITKU. Ya,
Jadi sebelum disinkronisasi NPWP 16 digit dan NITCO-nya itu akan Mm-mm. kosong ya Kak Farah ya. Betul sekali. Tapi setelah proses sinkronisasi selesai itu akan otomatis terisi. Iya, Kemudian silakan lakukan klik simpan. betul. Tapi harus diingat Kak Rifki, eh, pengisian kode pos, nomor HP, nomor fax itu tidak boleh kosong dan harus diisi dengan angka. Betul ya, untuk nomor handphone, terus nomor fax itu harus diisi dan nomornya adalah nomor yang terbaru atau Terbaru, betul. update ya. Jadi Iya, ketika ada konfirmasi dari DJP itu akan sampai untuk informasinya. iya. Tadi terkait NPWP 15 dan 16 digit nih Kak Rifki. Jadi ada beberapa perubahan yang muncul, baik itu di profil, di faktur maupun di dokumen. Nanti kita lihat satu persatu di profilnya seperti apa, baik itu di dashboard, profil PKP, di fakturnya seperti apa, pada faktur pajak keluaran, faktur pajak masukan, dan juga dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak. Ya, jadi secara garis besar perubahannya ada di profil, faktur, dan dokumen ya Kak Farah ya. Akan kita Betul. kupas ya, akan kita Iya. bahas terkait detail-detail dari perubahannya gitu Kak Farah. Nah, ini di dashboard ini ya. Di dashboard eh, eh, aplikasi e-faktur ya akan muncul yang tadinya hanya NPWP 15 digit dengan adanya sinkronisasi tadi, maka muncul NPWP 15 digit, NPWP 16 digit serta NITKU pada Ya, dashboardnya. ya. Jadi kalau proses sinkronisasi belum dilakukan, walaupun sudah update versi 4, Iya, NPWP dan NITCO-nya akan tertulis nol ya. betul. Silakan untuk dilakukan sinkronisasi Sinkronisasi. terlebih dahulu Kak Farah. Iya, itu tadi di dashboard e-faktur, yang di profil PKP juga sama nih Kak Rifki. Tadi yang sebelum sinkronisasi hanya muncul NPWP 15 digit, NPWP 16 dan NITKU ini masih kosong. Dengan adanya setelah diklik sinkronisasi, maka akan muncul tiga ya, Ya. NPWP 15, 16 dan NITKU. Oh iya, ya juga bisa kita informasikan ke kawan pajak ya, Ya, untuk jika wajib pajak bertransaksi dengan rekanan ya, diminta untuk rekanannya melakukan sinkronisasi ya, iya agar betul. ketika penerbitan fakturnya itu lebih lengkap, terdiri dari NPWP 15, 16 dan NITCO gitu Kak Farah. Ya, nanti akan muncul ya ketiganya ya, jika Betul. lawan transaksinya sudah melakukan sinkronisasi. Ya, untuk selanjutnya terkait referensi lawan transaksi ya. Di Ya, referensi lawan transaksi itu di versi yang 4 ini ada tiga yang bisa diinput ya. Yang pertama adalah NPWP 15 digit, 16 digit, dan NIK. NIK. Ya, jadi kalau dulu di versi 3.2 itu hanya 15 digit, di versi 4.0 ini untuk referensi lawan transaksinya bisa 15, 16 digit atau NIK, itu ya parah ya. Iya, betul sekali. Jadi silakan kawan pajak menginput bisa menggunakan NPWP 15, 16 atau juga dengan NIK. Betul. Nah, untuk faktur pajak keluaran juga nanti kawan pajak ini bisa menginput dengan NPWP 15, 16 atau juga dengan NIK nih Kak Rifki. Iya, betul. Dan kami sarankan memang harus mengisi lawan transaksi dulu ya Kak Farah ya, Iya, untuk mempermudah pembuatan dari faktur pajak keluaran. Jadi ketika membuat faktur pajak keluaran, ketika sudah ada di lawan transaksi, nama-nama rekanannya itu mm-mm. nanti lebih mudah ya, karena nama dan alamat nanti otomatis akan terisi gitu Kak Farah. Terisi, betul sekali. Nah, sama juga dengan faktur pajak masukan juga akan bisa diinput dengan NPWP 15 digit, NPWP 16 digit juga bisa dengan NIK di inputnya ya, sama Ya. seperti tadi. Silahkan mengisi referensi lawan transaksi terlebih dahulu untuk mempermudah pembuatan
faktur pajak masukan. Ya, dan menghimbau ke lawan transaksi untuk lakukan sinkronisasi di Sinkronisasi. profil dari e-fakturnya gitu Kak Farah. Ya. Nah, tadi faktur pajak masukan dan keluaran ini juga ada retur pajak masukan. Ini juga berlaku dengan NPWP 15, 16 digit serta NIK ya Kak Rifki. Ya, betul. Jadi sudah ada tiga yang bisa diinput ya. Mau milih salah satu silahkan. Saat ini bisa menggunakan 15 digit, 16 digit atau NIK. Iya. Ini juga berlaku untuk faktur pajak, retur pajak keluaran, Kak Rifki. Ya, Jadi terkadang lawan transaksi itu tidak mau memberikan NPWP, Kak Rifki. betul. Jadi Tapi saat ini lawan transaksi tidak memberikan NPWP ketika bertransaksi dengan katakanlah orang pribadi, pasti mereka punya NIK ya. iya, Ya, betul sekali. jadi harus memilih salah satu mau ngisi NPWP 15-16 digit atau NIK-nya Iya, pada penerbitan baik faktur keluaran, masukan, rektur masukan atau rektur keluaran gitu Kak Farah. iya. Dan itu sifatnya wajib ya, Kak Rifki ya. Betul. Jadi ketika mengisi NPWP 0015 digit, itu di sistemnya nanti tidak akan tervalidasi gitu Kak Farah. Iya. Nah, ini dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak untuk dokumen pajak keluaran. Nah, ini untuk NPWP lawan transaksi juga bisa diinput menggunakan NPWP 15 digit atau 16 digit atau juga menggunakan NIK. Ya, tiga jenis inputan sudah terakomodir atau sudah diakomodasi di versi 4.0 ini Kak Farah. Iya. Selain tadi dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak keluaran, ini berlaku juga untuk dokumen yang dipersamakan dengan faktur pajak masukan. Ya, Untuk dokumen pajak masukannya. sudah juga diakomodir dengan tiga jenis ya. Tiga jenis 15, 16 atau NIK untuk NIK, dokumen betul. pajak masukan yang dipersamakan gitu ya. Ya, ini sama seperti tadi ya, untuk returnya juga sama ya Kak Rifki ya. retur Baik itu retur dokumen masukan, juga retur dokumen keluaran. Ya, sudah terakomodir tiga jenis nomor yang bisa diinput pada kolom NPWP lawan transaksi. Iya, betul sekali. Ini cetakan untuk faktur pajak keluaran nanti di NPWP dan NPWP-nya. Ya, Nah, NPWP baik itu pengusaha kena pajak nanti akan muncul NPWP 15 digit, NPWP 16 digit serta NITKU. ya, untuk formatnya masih sama ya Masih dengan sama. versi yang titik 32, perbedaannya di isian ya, isian Isian. NPWP dan NITKU-nya, gitu Kak Farah. Iya, baik itu penjual maupun pembelinya ya. Ya, nanti akan terisi tiga jenis, Iya. tiga jenis nomor di bawah alamat. Alamat. Ya, ini tadi jika apa kawan pajak bertransaksi dengan mengisi dengan NIK, Iya, maka yang muncul adalah nomor di NPWP ini dengan NIK, tapi NITKU ini strip karena tidak ada NITKU ya. ya betul. Jadi ketika bertransaksi dengan orang pribadi, ketika orang pribadinya memberikan NIK, itu sudah terakomodir juga ya di Iya, faktur versi 4.0 ini Kak Farah. betul sekali. Nah, untuk paspor nih Kak Rifki, ini ada perbedaan agak spesifik mengisinya ya Kak Rifki ya. Ya, untuk cetakan faktur yang menggunakan paspor, itu NPWP-nya diisi 015 digit gitu ya Kak Farah ya. Iya, betul Dan sekali. untuk di kolom nama itu silakan mengisi nomor paspor 16 digit, Iya, kemudian tagar paspor, kemudian nama dari orang yang bersangkutan atau lawan transaksinya, dan untuk tanda pagar testingnya itu bisa diisi dokumen-dokumennya atau mungkin tiap negara berbeda namanya itu bisa terisi. iya, betul sekali. Nah, selanjutnya untuk cetakan retur faktur pajak masukan sama seperti tadi
akan muncul NPWP 15 digit, 16 digit, serta NITKU, baik itu di pembeli maupun penjual ya. Ya, untuk formatnya masih sama ya dengan Masih yang sama, sebelumnya, cuma lebih detail dengan menambahkan NPWP 16 digit dan NITKU. NITKU, betul. Nah, ini nih yang harus diperhatikan nih Kak Rifki. Ya, ya. Nah, Untuk yang pertama ya Kak Farah ya, mm-mm. jika penjual melakukan transaksi ke cabang yang tidak melakukan pemusatan, maka NPWP lawan transaksinya masih menggunakan NPWP yang 15 digit. Iya, ya. Ya, Hal ini kenapa? Karena cabang ini nanti hanya akan memiliki NITKU. NPWP-nya nanti menggunakan NPWP pusat gitu ya Kak Rifki ke depannya. iya, betul. Jadi Nah, saat ini di versi 4.0 ini diakomodir menggunakan NPWP yang 15 digit. betul Kemudian sekali. kita informasikan juga nih ke kawan pajak untuk yang bertransaksi dengan PKP orang pribadi, Iya, silahkan untuk melakukan pemadanan NIK ke NPWP dulu. Kalau tidak melakukan pemadanan, nanti untuk uh, klaim pajak masukannya tidak dapat diakomodir nih Kak Farah. betul sekali. Apabila NIK tersebut belum dilakukan pemadanan dengan NPWP, maka lawan transaksi yang orang pribadi tersebut tidak dapat mengkreditkan pajak masukannya ya Kak Iya, Rifki. sayang juga ya. Padahal Iya, pemadannya cukup mudah ya Kak Farah ya. betul sekali. Ya, kemudian ada beberapa bug fixing ya di versi 4.0 ini. Ini sudah dilakukan perbaikan, yaitu yang pertama itu dapat melakukan perekaman dokumen lain pajak masukan atas PPN yang kegiatan membangun sendiri. Kemudian sudah ada ikhtisar atau summary atas faktur dengan kode transaksi 05. Ya, itu sudah ada di lampiran AB faktur desktop. Kemudian yang ketiga adalah saldo DPP dan PPN dari faktur keluaran itu otomatis disesuaikan dengan retur keluaran yang dibatalkan atau dihapus. Jadi memang ada perbaikan-perbaikan juga ya dari Betul. versi yang 3.2 ke versi 4 ini. Yang terjadi di versi 3.2 oleh kantor pusat kami coba untuk dilakukan perbaikan dan diakomodir di versi 4.0 ini. Kemudian yang keempat, perbaikannya adalah referensi barang atau jasa, khususnya kolom harga jual barang jasa yang termasuk EPN sudah disesuaikan tarifnya menjadi 11. Karena di versi yang sebelumnya itu masih menggunakan tarif adalah 10%. Iya. Kemudian untuk bugs di versi sebelumnya itu juga sudah diakomodir dalam tarif retur baik retur keluaran atau retur masukan gitu Kak Farah. Iya, betul sekali. Ya, itu tadi kawan pajak bagaimana uh, tata cara update aplikasi dari versi 3.2 ke versi 4.0 ya. Selanjutnya nih Kak Rifki, Ya, kawan pajak beberapa hari terakhir ini kan suka sering ya, sering menghubungi ke kita nih ya terkait pencetakan atau versi PDF-nya yang hanya bisa dilakukan satu per satu nih Kak Rifki. ya, ya. Jadi memang di beberapa awal ya, awal di bulan Juli itu ada bug ya, bug terutama terkait kenapa kok nggak yang dulunya di versi titik 32 Iya, itu kenapa nggak bisa diakomodir di versi yang titik 4.0 ini ya? 4.0 ya. Ya, terutama terkait pencetakan, pencetakan dari eh, PDF yang lebih PDF-nya. dari satu. Ya, Iya. jadi di dalam seminggu yang lalu itu kantor pusat memberikan informasi atau solve errornya atau eh, updatean ya, Updatean. updatean dari Iya. versi 4.0 ini. Untuk mengatasi ya Kak Rifki Ya, ya. betul. Jadi yang sebelumnya hanya ketika lebih dari satu faktur itu error. Nah, Error. ini sudah dilakukan perbaikan, sudah dicantumkan pada batch faktur 4.0 ini. Ya, karena
dulu yang versi yang pertama kali versi 4.0 ini gagal untuk membuat file PDF secara sekaligus gitu ya Kak Farah sekaligus ya. ya. Nah, dengan adanya patch ini, nanti wajib pajak ini nanti dapat mengunduh langsung file PDF-nya secara sekaligus ya, tidak satu persatu lagi. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, kawan pajak ini nanti melakukan patch update aplikasi e-faktur dengan file yang sudah disediakan oleh DJP ya, Kak Rifki. Betul. Ya, Nah, dan sudah disiapkan dan tadi di laman Innovanya ya, di laman iya, Innovanya bahwa aplikasi updates-nya itu sudah disampaikan atau sudah ditanamkan pada laman Innova Online-nya Innova gitu Kak Farah. Online. Iya. Ya, Nanti silakan menimpa saja ya file ya, e-tax invoice main.exe ya yang ada di folder e-faktur 4.0 yang sudah ada dengan file e-tax invoice main.exe hasil ekstrakan dari patch update tadi ya Kak Rifki ya. ya betul. Ya, silakan untuk membuka browser, ketik laman efaktur.pajak.go.id, kemudian pada kolom pengumuman angka 1 itu aplikasi e-faktur terbaru sudah dapat diunduh. Iya, Untuk mencari file paste terupdate, silahkan klik angka maaf, silahkan klik tulisan di sini gitu di Kak Farah. sini ya. Nanti silakan pilih file patch update sesuai dengan jenis sistem operasi PC atau laptop yang kawan pajak gunakan ya. Ya, pastikan bitnya sama ya Kak Farah Iya, ya. betul Ketika sekali. dulu 32 bit, Mm-mm. batchnya juga 32. Jangan berubah menjadi 64. 64, ya nanti tidak sinkron ya. Nah, Betul. setelah setelah memilih file patch update, kemudian kawan pajak silakan menekan ya tombol download di sini untuk mengunduh file patch update tersebut. Ya, setelah berhasil mengunduh dari file patch, silahkan untuk di copy paste ya. Iya, Copy paste atau ditimpa di ditimpa. versi 4.0 yang sebelumnya. Karena Iya, sebelumnya tidak dapat cetak file PDF secara massal. Nah, ini patch-nya sudah diperbaiki agar bisa cetak PDF secara massal, Kak Farah. ya. Dan kalau sudah selesai, kawan pajak bisa melakukan atau menjalankan aplikasi e-tax invoice seperti biasa ya. Ya, sepertinya eh, serba-serbi e-faktur 4.0 ini sudah lengkap ya Kak Farah ya. Betul sekali Kak Rifki. Ya, kami ingatkan sekali lagi ya Kak kawan pajak ya. Sebelum kawan pajak melakukan update versi 4.0, jangan lupa untuk melakukan backup database ya. Betul, jadi backup database itu penting. Jadi ketika Iya, ada kendala pada saat update itu masih mempunyai backup ya. backupan ya. Yang satu hal lagi, pastikan database yang di copy itu adalah database yang terakhir digunakan pada aplikasi e-faktur versi 3.2. Iya, jadi tidak perlu ketika sudah mengcopy database dari yang lama tidak perlu registrasi ulang gitu Kak Farah. Betul sekali. Kalau masih muncul registrasi ulang berarti database yang di copy masih salah memilih Salah, database gitu iya. Kak Farah. Ya, itu harus dipastikan ya, Kak Rifki ya. Betul. Nah, selanjutnya, satu hal lagi yang sangat penting adalah melakukan sinkronisasi profil dengan eh, eh, profil PKP dengan DJP ya. Betul. Jadi kenapa penting lakukan sinkronisasi? Karena agar di faktur keluarannya itu nanti tercantum 3 nomor gitu Kak Farah ya. Baik Betul. NPWP 15, 16 digit atau NITKU-nya gitu Kak Farah. Nah, sudah lengkap sekali ya Kak Rifki ya, serba-serbi terkait e-faktur 4.0 ya. Dari bagaimana cara update-nya, bagaimana cara mengatasi eh, apa unduh Kesulitan. kesulitan, iya, cara menyelesaikan masalahnya tadi sudah kita bahas. Nah, kawan pajak, itu tadi pembahasan kita ya terkait e-faktur 4.0. Semoga permasalahan yang kawan pajak alami bisa terjawab. Jika ada pertanyaan-pertanyaan terkait aplikasi, baik itu e-faktur maupun aplikasi yang lain, kawan pajak dapat menghubungi kami
di WhatsApp KPP Madya Surakarta, WhatsApp Helpdesk KPP Madya Surakarta di nomor 0813 1106 2452. Atau kawan pajak juga dapat datang langsung ke KPP Madya Surakarta. Ya, demikian tadi podcast dari KPP Madya Surakarta. Kita nanti bertemu kembali di podcast-podcast yang lain KPP Madya Surakarta. Salam sehat, pajak kuat, APBN sehat.